Shalom. Good news kali ini saya beri judul Gagak Pandemi. Dua kata ini jika dibuat sebagai sebuah kalimat menjadi burung gagak di masa pandemi. Kita ketahui dan kita alami bahwa saat-saat ini banyak orang, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan operasional dan ekonomi. Kesulitan ini juga menjalar ke seluruh dunia sebagai satu pandemi. Namun mari kita lihat bagaimana gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dapat survive dan harus bertahan dalam situasi seperti ini. Tugas gereja melalui para gembala jemaat bersama penatua dan pimpinan lainnya adalah bagaimana jemaat tetap dapat diberi makanan rohani yang sehat, memotivasi dan menguatkan iman jemaat agar tetap teguh berharap dan mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Semua dilakukan dengan kerja keras dan sekreatif mungkin. Termasuk itu yang selalu diupayakan oleh gembala jemaat kita, Pendeta Amos Hosea. Membuat ibadah online, melakukan pelayanan diakonia, pelayanan pastoral melalui telepon dan sebagainya. Nah, disinilah kita akan melihat kaitannya dengan burung gagak ini. Oleh sebagian orang, burung gagak itu dianggap suatu lambang yang menyeramkan. Makanya burung ini sering tampil di film-film horor. Di negara Eropa, burung gagak diidentikan sebagai burung peliharaan tukang sihir. Di beberapa wilayah Indonesia menganggap jika kedatangan burung gagak, maka ada suatu pertanda buruk yang akan dialami. Sebagai umat Tuhan Yesus, Tuhan memperbaharui kehidupan dan pemahaman kita. Dalam Lukas 12 ayat 24, kepada ribuan orang yang sedang mengikutinya, tentang kekhawatiran, Yesus berkata, "Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Cukup dengan ayat ini, mitos bahwa burung gagak itu negatif telah berubah menjadi fakta bahwa burung gagak adalah burung yang spesial. Nabi Nuh ketika dalam bahtera sedang menyelidiki apakah banjir telah surut, burung gagaklah yang dilepas oleh Nabi Nuh. Kejadian 8 ayat 7, lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Berarti dan diakui oleh para peneliti burung bahwa burung gagak adalah burung yang cerdas. Nabi Elia dalam persembunyiannya di tepi sungai Kerit, Tuhan perintahkan burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging tiap pagi dan petang kepada Nabi Elia. Kembali keistimewaan burung gagak dapat kita lihat di sini. Dan para peneliti burung juga mendapatkan bahwa burung gagak itu pandai dalam berkoordinasi dan peduli antar satu dengan yang lainnya. Nah, saat pandemi ini, kita mau berpandangan seperti apa? Apakah kita mau berpandangan bahwa burung gagak itu sebagai sesuatu yang menyeramkan, yang membawa malapetaka? Artinya, kita menganggap pandemi sebagai burung gagak yang sedang mendatangi kita. Tetapi bagi umat tebusan Kristus, burung gagak adalah burung yang spesial, burung yang pandai, burung yang menjadi alat Tuhan untuk memberkati kita. Atau bahkan kita sendiri dapat menjadi alat Tuhan sebagai burung gagak utusannya. Ada orang-orang yang dalam pandangan mata manusia sebagai orang-orang yang cukup berada, sebagai orang-orang yang pada masa ini tampaknya tidak mengalami kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki harta yang cukup yang dapat menjamin hidupnya untuk masa yang panjang. Namun menariknya, ada 3 sikap yang berbeda dari orang-orang yang berada ini. Bukan mitos tetapi fakta. Pertama, orang yang tidak peduli sama sekali dengan sesamanya yang sedang kesulitan. Bahkan tidak peduli dengan situasi keluarganya yang lain. Tidak peduli dengan keadaan gerejanya. Istilahnya, cool aja men. Ini sikap pertama. Sikap kedua, ada yang agak peduli dengan orang sekitarnya yang sedang kesulitan. Agak peduli dengan keluarganya yang memerlukan bantuan. Agak peduli dengan gerejanya di mana ia berjemaat dan sekali-sekali
berbagi berkat kepada yang lainnya. Jadi, ya sekedarnya lah. Namun tipe ketiga, ada orang-orang yang begitu penuh dengan kepedulian. Hatinya didorong oleh kasih, membantu mereka yang sangat membutuhkan. Mata hatinya begitu terbuka untuk memberi kepada sesamanya. Jangankan untuk keluarganya sendiri, bahkan dia bergerak mencari siapa yang membutuhkan bantuan. Beliau-beliau ini menjadikan dirinya sebagai burung gagak yang memberkati. Dan beliau-beliau ini telah menggenapi firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 21 ayat 26. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Namun semua ini terjadi karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang akan menggerakkan hati orang-orang yang istimewa ini. Dalam kesempatan ini saya sampaikan. Pertama, mari hai gereja Tuhan, tetaplah berikan pelayanan yang terbaik dan maksimal bagi jemaat, bagi domba-domba yang digembalakan. Kedua, mari jemaat Tuhan, tetaplah setia beribadah. Ibadah online adalah sarana istimewa yang Tuhan telah sediakan bagi kita dalam situasi seperti ini. Dan doakanlah gembala sidangmu beserta para Lewi yang menyertainya, agar urapan Tuhan memenuhi mereka dan jemaat dapat diberkati dan dikuatkan imannya. Dan yang ketiga, mari jadilah burung-burung gagak yang spesial, menjadi alat Tuhan yang mau peduli kepada keluarga yang membutuhkan bantuanmu, membagi kepada orang sekitar yang perlu uluran tanganmu. Dan jangan lupakan, mari peduli kepada gerejamu. Doakan gerejamu agar di masa pandemi ini Tuhan cukupkan persediaan di rumah Tuhan, dan kita bersama-sama mau bersyukur dan memuliakan namanya. Kita percaya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan berkati kita semua.